Salam sejahtera. Selamat datang di SMAK Santo Yosep Denpasar. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Niputu Veronica Darmayanti, unit kerja di SMAK Santo Yosep Denpasar. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi algoritma dan pemrograman dengan platform Google Meet. Para peserta didik akan masuk ke kelas mereka untuk mengecek informasi yang diberikan oleh guru. Kemudian, para peserta didik akan mengisikan link presensi. Setelah link presensi lengkap, mereka akan masuk ke pembelajaran menggunakan Google Meet. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, hari ini kabarnya baik Bu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke, ini bagi musim hujan dan juga COVID di mana masih merajalela. Ini sekarang rata-rata banjir di mana-mana. Jadi minta tolong buat kalian selalu jaga kesehatan, tetap fit. Ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kita memulainya dengan berdoa. Ada yang mau bantu untuk memimpin? Krisna, boleh dibantu, Nak? Berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Krisna. Untuk pembelajaran informatika, ya, kita akan melanjutkan untuk materi algoritma dan pemrograman. Bu Vero sudah share LKPD beserta dengan materi, ya, nanti tinggal kalian baca. Baik, sebelumnya kita akan presensi dulu untuk kehadiran. Mungkin bagi yang sakit ataupun izin tolong diinfo ya. Oke, Bani hadir? Hadir, Bu. Hadir. Daniel? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Oke, Deborah? Hadir, Bu. Hadir, Vina. Oke, Edelstein? Nge-like dia, Bu. Nge-lag dia keluar ya. Oke, Rama? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Kenta? Hadir, Bu. Oke, Kenta on cam dulu ya, Nak ya. Adelia? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Tatia, Gita? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Rosario Evania? Hadir. Hadir. Sania? Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Vero akan berikan sedikit motivasi biar semangat belajarnya. Nah, Bu Vero akan berikan game kecil. Gamenya ini adalah clue-nya. Silahkan kalian tunjuk dan sebutkan nama. Tunjuk dan sebutkan nama. Jelas ya, clue-nya tunjuk dan sebutkan nama. Kalian tinggal melihat Bu Vero. Kalau Bu Vero tunjuk dan sebutkan, kalian tinggal mengikuti. Di sini yang kita ajak adalah konsentrasi. Oke? Siap? Mulai. Oke, Bu Vero akan uji coba dulu. Bu Vero, hidung. Hidung. Oke, semua benar? Hidung. Oke. Semua Yang benar. kedua, mata. 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 Krisna masih berpikir dia matanya. Oke, lagi. Oke, rambut. 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 Oke. Telinga. 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 Oke, konsentrasi. Apa yang kita akan dapat nih dari gamenya tadi? Membuat kalian konsentrasi tentunya ya, Nak ya. Ya, itu betul. biar fokusnya ke Bu Vero dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi ke analisa data. Ya, kalian sudah mengakhiri materi itu. Kita akan masuk ke materi ajar yang baru, yaitu masuk ke algoritma dan pemrograman. Terutama yaitu di notasi algoritma. Ya, yang sudah membaca, yang sudah literasi, nanti Bu Vero akan sharekan kembali. Siapa tahu kalian yang sudah bisa menjawab akan ada poinnya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, Bu Vero akan sharekan PowerPoint. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Sudah, Bu. Kita akan masuk ke algoritma dan pemrograman, di mana peta konsep kita hari ini adalah
algoritma dan pemrograman ada 3 hal: mengenal dari algoritma, dasar penyusunan algoritma, dan penulisan algoritma. Nanti di penyusunan dan penulisan algoritma atau kita kenal dengan notasi algoritma itu ada kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian mampu menjelaskan pengertian algoritma dengan tepat. Kemudian mampu menjelaskan struktur dasar algoritma dengan tepat, mampu menentukan cara penulisan algoritma, dan terakhir adalah membuat struktur algoritma program sederhana dengan penulisan yang terampil ya, dengan sesuai dengan spesifik yang terampil. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bu Vero masuk ke permasalahan dulu. Kalian bisa melihat di sini? Oke, perhatikan contoh permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, coba dibaca di sana. Daniel. Siapkan kopi saset. Oke. Habis itu siapkan gelas. Oke. Dan terakhir masukkan kopi saset ke dalam gelas. Kira-kira ada masalah nggak di sini yang kalian lihat? Ada, Bu. Apa masalahnya? Ada, Bu. Masalahnya dia tuh tidak menjelaskan secara benar-benar. Itu kenapa? Secara benar-benar apa yang? Ya, Bu. Kan misalkan kan dia bilangnya kan masukkan kopi saset. Oke. Antara itu kita masukin bubuk dari kopi saset itu ke dalam atau kopi sasetnya bungkusannya yang dimasukin. Oke, berarti ada masalah di sana. Oke, yang lainnya mungkin bisa bantu? Tatia mungkin? Iya, di sini nih ada masalah karena dia kurang detail gitu menjelaskan. Kurang detail menjelaskannya, kurang runtut ya nak ya? Iya. Jadi kalau misalkan yang seharusnya tulisannya itu kurang runtut, itu jadinya kita nggak tahu cara buat jelasnya itu kayak gimana. Nah, oke, kalau begitu bagaimana cara membuat segelas kopi saset? Kalau kamu lihat di sini ada masalah, ayo coba. Kalau menurut saya itu siapkan kopi saset udah benar, siapkan gelas, kemudian masukkan isi dari kopi saset itu, bubuk kopinya ke dalam gelas, kemudian ya diseduh pakai air hangat, diaduk. Setelah diaduk. Betul sekali. Proses akhirnya jangan lupa, kan kopi itu buat kita minum ya. Benar tadi dikatakan Tatia, siapkan kopi saset, siapkan gelasnya. Habis itu buka kopi sasetnya dulu ya. Buka kopi saset baru tuangkan ke dalam gelas dan beri air panas. Iya, baru diaduk dan saji. Sekarang saya punya lagi kasus persoalan satu lagi. Mungkin kalian bisa. Nih, ada kasus permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan 2 buah ember. Ini gampang nih. Misalnya ada 2 buah ember yang berisi air yang berwarna. Ember A itu berisi air berwarna merah. Ember B itu berisi air berwarna biru. Bagaimana menukarkan isi kedua ember tersebut sehingga ember A berisi air berwarna biru dan ember B berisi air berwarna merah? Oke, ini permasalahan yang sering hadir. Siapa yang mau? Nah, sabar dulu. Yang berani unjuk tangan. Tadi Tatia sudah ya nak ya. Ya udah, Bu Vero kasih poin dulu untuk Tatia. Ayo, siapa yang berani angkat tangan dulu? Oke, jadi dalam pertukaran perpindahan 2 buah ember ini, air yang bakal dipindahkan itu kan nggak bisa langsung dicampur, maksudnya nggak bisa langsung dituang bersamaan karena bisa bercampur warnanya kan. Jadi alternatifnya kita butuh 1 ember lagi, anggap aja kita sebutannya ember C misalkan. Jadi kan ada ember A, B, C. Terus misalkan ember A kita tuangin dulu ke ember C. Terus air di ember B dituang ke ember A. Terus yang air di ember C ketuang di ember B. Ya, kurang lebih gitu. Nah, betul sekali. Terima kasih Vina. Kita beri applause dulu buat Vina. Jadi yang pertama kita benar sekali siapkan ember C yang kosong. Ya, untuk membantu pertukaran dari 2 ember tadi ya. Kemudian tuang air berwarna merah dari ember A itu ke C ya. Dari yang A tadi yang berwarna merah ke C. Kemudian tuangkan air berwarna biru dari ember yang B itu ke ember yang A. Nah, baru yang terakhir tuangkan air berwarna merah dari ember C tadi ke ember B.
Oke, sekarang satu deh dulu. Mengapa sih kita dari tadi memecahkan persoalan yang sering banget di kehidupan kita sehari-hari? Apa sih hubungannya dengan algoritma? Ada yang mau menjelaskan sedikit apa itu algoritma? Oke, Tatia, silakan Tatia. Jadi algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Iya, betul sekali ya. Oke, Bu Vero akan menyajikan satu video mengenai algoritma. Boleh didengarkan dulu ya. Tahukah Anda, para pengembang game dan aplikasi-aplikasi yang terkenal tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata kuliah pemrograman dasar. Pertama adalah algoritma runtunan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut di tempat cuci piring. Kedua adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan? Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali, dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal, kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Oke, tadi sudah sangat dijelaskan kali bahwa di algoritma itu adalah sistem runtutan untuk penyelesaian suatu masalah. Kalian tadi sudah disajikan juga ada beberapa aplikasi yang kita sering gunakan, itu semua berkat si algoritma tadi. Ya, untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kalian searching aja di Google, searching, coba kalian biasa panggil Google kita mencari misalnya tentang artikel atau apa gitu, karena tinggal cari aja dia pasti searching. Nah, itu salah satunya juga menggunakan algoritma. Algoritma adalah urutan penyelesaian masalah disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis. Membuat kopi, tadi susunannya harus dibuat secara sistematis. Masalahnya apa? Dia membuat kopi, jadi harus ada susunan yang secara sistematis dengan bahasa yang kita ketahui ya. Nah, yang kedua kita masuk struktur dasarnya. Sebenarnya untuk struktur dasar algoritma itu kepada mempunyai awal dan akhir atau define. Ya, yang kedua memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu dan define. Yaitu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga adalah masukkan input atau kondisi awal. Kemudian memiliki keluaran atau output. Yang terakhir adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Pertama dari algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif adalah algoritma yang biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Ya.
Tipsnya, gunakan bahasa baku, mudah dimengerti, dan mengadopsi dari bahasa pemrograman. Sampai sana, ada yang mau bertanya, yang menanggapi? Berarti dipersimpel nih bahasanya, Bu ya? Iya, jadi dia lebih ke bahasa kamu sehari-hari menggunakannya, sama dengan tadi memasukkannya. Masukkan A ke B, masukkan B ke C. Lebih ke inti jadinya, Bu ya? Betul. Ya, sampai sini ada yang menanggapi lagi? Sudah paham, Bu. Tidak? Oke, baik. Oke, ini algoritmanya misalnya menghitung luas segitiga. Saya contoh. Yang pertama, mulai. Ya, walaupun mulainya itu udah persiapan nih dulu ya. Yang kedua, masukkan alas dan tinggi. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi dikali setengah ya. Setengah kali alas kali tinggi. Kok P toh? Oke, jadi setelah masukkan alas dan tinggi, baru kita masukkan luasnya. Lalu diminta kalian tampilkan luas, baru selesai. Lanjut yang kedua, dalam notasi algoritma ada dikenal dengan namanya flow chart. Flow artinya alir, chart artinya bagan. Jadi kalau orang bilang bagan alir. Notasi algoritma yang berbentuk bagan yang digunakan menunjukkan alur di dalam program secara logis. Terminator bentuknya setengah oval, itu biasanya untuk titik awal atau start. Dan juga titik akhir, bagian awal dan akhir itu menggunakan terminator. Ya, lalu ada gambar panah itu untuk arah alirannya, menunjuk arus data atau aliran data. Ya, lalu yang ketiga adalah flowchart data. Data ini masukkan, jadi bentuknya jalan genjang untuk input datanya. Lalu yang terakhir adalah untuk proses data. Proses tadi data itu apa? Kayak menghitung luas, alas, dan tinggi. Itu ada proses. Ya, maka dari 4 tadi kita akan bawa dia ke dalam flowchart menghitung luas segitiga. Nih, jadi awal itu ada start dan akhir ada stop. Di bagian tengah kita masukkan, yaitu data masukan output inputnya. Lihat flowchart data masukkan, ada masukin apa? Alas, tinggi. Ya. Lalu aliran selanjutnya adalah masuk ke proses data. Proses data ini adalah menghitung luas. Ya, luasnya apa? Alas kali tinggi kali setengah. Dan baru kita lihat di bagian sini, setelah masukkan data alas, masukkan data tinggi, barulah menghasilkan luas. Ya, menghasilkan luas dan stop program. Nah, itu biasanya kalau orang bahasa pemrograman di flowchart ini mewakili dia. Oh, berarti nanti pada program itu saya harus memulai buka aplikasi. Terus nanti di program saya diminta untuk memasukkan alas. Terus di sistem itu, di program itu, dia akan secara langsung menghitung alas kali tinggi kali setengah. Barulah tiba-tiba menghasilkan hasilnya luas. Dan program saya hentikan. Nah, contoh paling ringan deh. Kalau kalian pergi ke toko swalayan, biasanya kan kalian tinggal tit gitu ya. Sebelum masuk tit itu kan data sudah dimasukkan dulu. Jadi dia memasukkan input data, kemudian kok bisa hasilnya muncul 95.000. Nah, itu di dalam sistem diproses menghitung data. Itulah fungsinya di bagian luas alas tinggi. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, gimana Rama? Ini emang bentuknya emang harus gitu, harus beda-beda. Mungkin kalau mau apa namanya itu untuk input atau output gitu sama start atau stop itu emang harus kayak gini bentuknya atau ya, bisa... jadi memang simbol ini mewakili dia. Jadi kalau misalnya programmer yang melihat data flowchart, ini flowchartnya masih baru satu, nanti ada data yang namanya perulangan. Tadi di video sudah dilihatin ya, data yang namanya looping atau pengulangan. Pengulangan itu biasanya data segitiga. Misalnya gini, kalian mau masak air itu kan konsepnya ambil panci, masukkan air, ya kan? Alirannya begitu, masukkan air. Terus nanti ada runtutnya di bawah, apakah air matang atau tidak? Kalau seandainya tidak, lakukan terus untuk memasak sampai air matang. Itu namanya ngulang. Kalau ini kan dia hanya memasukkan data input data tanpa melakukan percabangan atau pengulangan. Ya, kalau makan itu kan mengulang-ulang terus dia. Kalau misalnya kamu udah ada program nih, program untuk mencari data genap dan data ganjil, pasti dimasukin angka 1 genap apa ganjil. Oh,
Oh, untuk memastikan karena betul. Dia dikasih percabangan di sana. Satu tuh ganjil apa genap nggak ya? Di program kan dia ada nanti proses. Kalau dia ganjil, oh berarti ulang lagi sampai kita memasukkan angka 2 gitu. Kan kita mau cari genap misalnya. Terus diketikin angka 2, nanti di program ditanyain apakah 2 itu termasuk dia bilangan ganjil apa genap? Genap. Oh, kalau sudah tampilkan angka genap gitu ya. Jadi kalau ini kan kita hanya masukkan input aja. Cukup jelas? Sangat jelas. Ya, oke. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oke, terakhir. Kita akan masuk ke pseudocode. Pseudocode ini berasal dari pseudo artinya semu dan code artinya kode atau kode semu. Penulisan algoritma sangat mirip dengan bahasa pemrograman. Pseudocode ini lebih mengarah kepada bahasa pemrograman yang lebih real ya. Jadi digunakan yaitu bahasa pemrograman Pascal. Ya, dia nanti menggunakan perintahnya begin, end, read dan write. Memiliki 3 struktur yaitu judul, deklarasi dan algoritma. Variabel apa aja di sana? Di situ dia. Alas, tinggi, luas itu harus dideklarasikan. Read itu dia membaca. Membaca apa? Alas dan tinggi. Lalu luas ini adalah prosesnya. Ya, di bagian write luas itu langsung ditampilkan hasil dari luasnya tersebut. Langsung Bu Vero di sini ada menggambarkan 3 hal tadi, menghitung luas segitiga, bisa dibaca ya. Oke. Algoritmanya mulai masuk alas tinggi, ini sama ya. Jadi ini kalimat yang secara bahasa natural. Di flowchart digambarkan alirnya. Yang ketiga adalah menggambarkan dalam bentuk programnya. Artinya kita menerjemahkan dia ke dalam bahasa pemrograman itu melalui bahasa natural sehari-hari, kemudian digambarkan flowchart baru dalam kodenya gitu ya. Coba untuk membuatkan program komputer dengan mencari rumus yang paling gampang aja. Keliling persegi panjang. Apa rumus keliling persegi panjang? 2 kali panjang tambah lebar. Silakan membuat rumus tadi dimasukkan ke dalam kalimat deskriptif, flowchart dengan pseudocode. Ya, jadi kita sudah masuk ke bagian diskusi nih. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sebelumnya nanti Bu Vero kasih waktu deh. 10 menit, 15 menit cukup ya? Gini Bu? Iya benar. Kan kita mau mulai dulu. Sebelum masuk ke ini kan pakai bahasa yang natural. Sebelum masuk ke flowchart. Nah, setelah mulai apa? Kalau keliling apa? Ayo. Daniel. Kan panjang, panjang koma, dan lebar. Lebar, iya. 2 tambah V tambah L. 2 dikali P. 2 kali panjang, bukan 2 kali P ya. Kan di atasmu panjang, bukan P. Iya, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Tampilkan keliling. Iya, betul. Itu silakan lanjutkan flowchart ya. Oke, saya permisi dulu ke kelompok yang lain. Lanjutin ya. Terus lalu keliling. Betul sekali, keliling. Outputnya apa? Tampilkan keliling. Iya, outputnya keliling, betul. Ya, di situ start. Habisnya start, kasih gambar aliran data, garis ke bawah. Dipakai ini. Ya, boleh. Juga. Yang penting ada garis panahnya ke bawah. Adel, paham ya di sini ya, Adel ya? Oke, terus setelahnya start, apa itu dari rumusmu yang di atas itu? Inputnya apa tadi? Masukkan panjang. Oke, keliling 2 kali. Nah, kalau di atasnya panjang sama lebar berarti bukan 2 kali P plus L tapi 2 kali panjang tambah lebar. Flowchart. Ya, flowchartnya gini. Di sini kan tulisannya panjang koma lebar. Berarti di sana di keliling itu diproses tuh rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kan P plus L. Apa yang kamu tulis di bagian input, jadi di bawahnya harus mengikuti tulisannya. Itu sudah benar, begin. Ya, keliling dideklarasikan dulu keliling panjang lebar, betul, begin, read panjang lebar dan bukan luas tapi keliling. Oke. Ada kesusahan? Pada bingung? Nggak cukup ya? Bisa ya? Ya, udah bisa. Oke, baik. Saya pergi dulu, nanti kita langsung ketemu di grup besar aja ya. Thank you. Baik Bu, terima kasih Bu. Algoritmanya begin, read panjang, koma lebar, keliling 2 kali panjang plus lebar ya, sama di atasnya write keliling dan end. Ya, betul sekali. Nah, untuk pseudocode-nya gimana?
Sabar di sini. Gen panjang, lebar, keliling, ya float sudah dikelilingkan, right keliling. Ah, sudah baik. Sudah benar, sudah benar. Tinggal itu aja. Dari Vina, presentasikan di awalnya aja. Nanti lanjut ke Daniel ya, baru terakhir Tatia kelompoknya. Silahkan. Tadi saya bikin ini. Sebelumnya nama saya Vina, absen 3, terus saya tadi satu grup sama L, absen 9 dari 10 IBB. Ya, jadi kalimat deskriptif menghitung keliling persegi panjang. Itu yang pertama, itu ada mulai. Kemudian yang kedua itu ada masukan panjang dan lebar. Karena kalau menghitung keliling persegi panjang itu biasanya yang diketahui panjang dan lebarnya. Kemudian kelilingnya. Terus kita kasih rumusnya juga, itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian tampilkan keliling atau hasil dari keliling yang sudah ada rumusnya tadi. Terus yang terakhir itu selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih, salam sejahtera. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Vina. Kita beri aplaus dulu. Oke, yuk. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Saya dari kelompok oleh Bani, Kenta, Krisna, dan saya sendiri Daniel. Ada masukkan start, setelah itu masukkan keliling yang isinya dia itu 2 kali panjang tambah lebar. Setelah itu menampilkan keliling tersebut dan akhirnya stop sampai situ. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Thank you untuk kelompok Daniel. Silakan Tatia. Kuis Kuis pasti berhadiah. Oh, kan? Kuis berhadiah ya. Senang kalau ada berhadiah. Judul programnya itu ada program keliling persegi panjang, terus deklarasinya ada keliling, float, panjang, float, lebar, float, kemudian ada algoritma, itu ada begin, read, panjang, lebar, kelilingnya rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Selesai sampai sana? Ada yang kurang kah? Cukup? Oke. Iya, Bu. Sana. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu buat kelompoknya Tatia. Terus Bu. Tadi di bagiannya Tatia ada yang kurang Tatia. Coba Tatia. Tadi Tatia belum menyebutkan terakhir adalah right keliling. Ya Tatia, kelompoknya Rosario tadi ada yang kurang ya. Right keliling dan di paling bawah adalah right keliling dan N. Oke, kita akan masuk ke bagian penguatan materi. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya akan memberikan satu kuis. Siap-siap? Karena Kadek ketiga Ram. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan. Apakah ada yang bisa bantu Bu Vero untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Itu kita belajar algoritma. Jadi kalau misalkan dia tuh harus urutannya itu harus benar. Misalkan dari awal tuh kita nulisnya A, jadi sampai akhir itu kita harus nulis A gitu. Contohnya kayak panjang, lebar itu nggak boleh diubah ke P dan L lagi, harus panjang, lebar sampai akhir gitu. Oke, kita memecahkan urutan ya sampai menemukan pemecahan masalahnya ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke Notepad++. Mungkin nanti kalian install dulu biar tahu bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman dengan cara sudukutnya tadi. Lebih lanjut ke sana. Baik, itu saja. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Seru Bu. Seru, oke. Dapat mengenal algoritma. Oke. Yes. Iya. Baik, itu saja dari Bu Vero. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa penutup. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada kalanya dan baiknya kita mengakhiri dengan berdoa.
Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu selama pelajaran kali ini dan selama ulangan ini. Oke, baik. Terima kasih Herama. Terima kasih semua anak-anak. Tetap menjaga kesehatan kalian. Ya, besok pasti kita bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Thank you. Salam sejahtera. Oke, thank you Vina. Thank you semua.